Dia mengganti topengnya setiap hari, menyamar sebagai seorang profesor, lalu menyusup ke sekolah elit untuk mengajar. Namun alasannya melakukan hal ini adalah untuk menculik siswi di sekolah elit ini. Karena gadis-gadis di sini tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kaya. Meskipun gadis-gadis ini ditemani pengawal, namun hal ini tidak mengganggu rencananya. Setelah pelajaran berakhir, dia menipu gadis kecil bernama Mary ke kantor. Lalu saat lawan berbalik, dia segera menutup mulutnya dan menyuntikkan obat bius dengan cepat. Akibatnya, dalam perjuangan, Mary berhasil merobek topeng wajahnya. Tak lama kemudian, gadis itu pingsan. Dengan cepat dia merekatkan kembali bagian yang robek dengan lem. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dia dengan gugup membelakangi tubuhnya dan menutupi setengah wajahnya dengan tangan. Guru melihat gadis itu terbaring di tanah. Dengan tergesa-gesa ia berlari ke sana dan bertanya apa yang terjadi. Pria itu mengatakan bahwa Mary tiba-tiba pingsan. Sambil berbicara, dia memanfaatkan kesempatan untuk mundur ke belakang dan mengunci pintu. Lalu dia mengambil kabel dan mencekik guru wanita itu dengan keras. Kemudian dia membuka kotak yang terbuat dari casing komputer. Dia memasukkan gadis kecil Mary ke dalamnya dan menutup pintu kotak. Dia keluar dari sekolah di depan mata semua orang. Tak lama kemudian, inspektur wanita yang sedang bertugas menemukan jenazah guru wanita. Dia segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan sekolah. Namun sudah terlambat. Perampok telah berhasil melarikan diri dengan mobil. Petugas keamanan segera keluar. Namun tidak ada yang melihat lampu belakang mobilnya. Yang lebih mengherankan adalah, perampok tidak meminta tebusan seperti keluarga gadis kecil itu. Dia mulai melepaskan topengnya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke kamar tempat Mary ditahan. Merekam suara permintaan tolong. Kemudian menelepon inspektur terkenal setempat, Morgan. Langsung mengaku sebagai penculik. Juga memutar rekaman suara Mary untuk lawan bicara. Kebiasaan profesional Morgan segera menyalakan perekam. Dan bertanya bagaimana penculik tahu nomor teleponnya. Namun penculik menggunakan fitur modulator suara. Bahkan menyebutkan sesuatu yang tidak ingin diingat oleh inspektur Morgan. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Morgan untuk menangkap seorang penjahat. Hasilnya, dalam proses penangkapan, dia memberikan perintah yang salah. Hal ini menyebabkan rekannya jatuh ke jurang bendungan. Mobil tergantung di atas jembatan. Namun Morgan terlalu tergesa-gesa untuk menyelamatkan rekannya. Dan memerintahkan bawahannya untuk menggantung mobil dengan tali pada cakram rem. Tidak disangka, tindakan ini langsung membuat mobil jatuh. Rekan kerja juga tewas seketika di jurang yang dalam. Juga karena kesalahan penilaian kali ini, Morgan juga dipecat dari departemen kepolisian. Kemudian penculik berkata lagi, dia ingin bermain permainan kucing dan tikus dengan Morgan. Jika dia bisa menangkap dirinya dalam 3 hari, maka mungkin ada harapan bagi gadis kecil Mary untuk selamat. Dia juga mengatakan bahwa dia telah meletakkan hadiah di kotak surat di depan rumahnya. Asalkan malam ini mengirimkan hadiah, dikirim ke rumah orang tua Mary, maka dia akan memiliki kesempatan untuk ikut dalam penyelidikan kasus ini. Karena ayah Mary adalah kepala kepolisian. Morgan segera keluar dan memeriksa sekeliling setelah menutup telepon. Tidak melihat orang yang mencurigakan. Dia pun membuka kotak surat, dan menemukan sepatu seorang gadis kecil. Kemudian malam itu dia membawa sepatu itu ke rumah gadis itu. Anak kepala kepolisian diculik, ini adalah masalah besar. Media dan polisi masing-masing datang dengan cepat.